Oke deh, seperti biasa, Coach Jangan Dedi. lupa dulu. Apa, Coach Coach? Noni, Coach Kerry. Oh iya, kita ulang. Halo adik-adik semuanya. Berjumpa lagi di Kingmaker Ministry. Berjumpa lagi dengan Coach Noni. Coach Kerry. Yeay. Nah, itu baru mantep, Coach. Iya, betul. Oke deh, seperti biasa, Coach Dedi sudah menyiapkan games yang seru dan menarik. Yes. Yuk kita panggil yuk Coach Dedi. Ya adik-adik, saatnya apa? Bermain game! Yeay! Hari ini kau sudah siapin balon dan apa nih, ember atau wadah meja kecil juga boleh ya adik-adik buat main di rumah ya. Kita Mainnya ngapain, Coach? mantulin balon ini ya. Oke, nih sekali pantul nanti gantian. Gini, Oke. Gini contohnya adik-adik. Nah, Kalau Coach Noni aduh, gini, kalah. Coach Noni kalah. Oke, pokoknya mesti mantul begini ya. Kalau Coach Noni gini, Kalah. kalah Mesti juga. mantul begini. Oke, Coba nih kayak gini. gini Nah. baru yang benar. Ah. Oke, kita mulai aja, Coach. Oke, Langsung. ya kita boleh muter-muter pokoknya. Oke, mulai ya adik-adik ya. Yap. Ya. Iya, Coach Noni udah pantulin ke sini. Iya. Sekali lagi, Coach. Sekali lagi. Yang lagi ya. Ini boleh jalan-jalan. Kebut. Aduh, jauh banget. Yeay. Oke. Nah, sekali lagi. Hop. Kita tunggu aja. Wah, seru kan adik-adik mainnya ya? Wah, adik-adik bisa main ini di rumah ya. Iya, pakai Iya. bola yang lebih Iya. berat lagi juga seru Iya, ya, simple, Coach ya. simple tapi seru ya. Iya. Nah, nggak berlama-lama lagi kita mau kemana? Press and Wasif. Are you ready? His love will never quit. His love will never run away. Even when I get upset, His love is still forgiving me. And it's all because His love isn't just a little bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. His love will never quit. His love will never run away. Even when I get upset, His love is still forgiving me. And it's all because His love isn't just a little bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. A little bit. A lot of it. A little bit. A lot of it. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, of it. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, of it. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, of it. Yeah. Wow, oh wow, shine wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shine wow. Jesus can do anything. Jesus is amazing. He's incredible.
membuat kita semangat pagi. Yes, jadi yang tadinya lesu-lesu sekarang jadi bersemangat. Betul. Nah, Coach. ya. Nih, Coach bisa bantu Ai nggak nih? Ya. Pompa balon ini, kemudian pegang. Tapi jangan diikat loh, bisa nggak? Terus mau diapain balonnya, Coach? Coba dulu. Kita coba ya, Coach Carrie, jangan takut. Aduh. Ya, kita pompa terus, pompa. Gak usah ada banyak, stop. Oke, nah Coach. Ya. You lihat kan ada papan sasaran nih. Iya. Jadi kalau I bilang lepasin, nanti Coach baru lepasin balonnya ya gitu ke arah sasaran ini deh. Ini aja deh. Oh gitu, Susah nggak? gitu doang. Gitu Kayak doang gini, gampang kok. Gampang ya, coba ya. Oke, gampang Coba kan? ya. Oke, udah ngerti kan? Oke, siap? Kita keker dulu adik-adik. Siap? Ya. Oke, go. Lepasin. Apa yang terjadi tuh, Coach? Kenapa balonnya lepas kendali malah muter? Iya, Coach malah lepas kendali banget ya, Padahal Coach Coach ya. tadi udah keker dengan penuh. Iya, boro-boro nyentuh ini. Iya, Kendali nggak banget. kesentuh bahkan ya ampun. Ya. Nah, adik-adik, gimana itu, Coach? Begitulah yang akan terjadi dengan hidup kita Yap. jika kita tidak memiliki yang namanya pengendalian diri atau Self control. nah, pikirkan ya, Pikiran kita itu tuh bisa kemana-mana gitu loh, Coach. Kalau kita itu bertindak di luar kendali kita, Yes, ya kan? betul. Kita tidak bisa kontrol, malah bisa berpotensi melukai diri sendiri dan juga orang lain. Atau enggak kayak tadi tuh nggak jelas, kebingungan. Nggak tahu kemana itu. Iya. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar yang namanya apa tadi, Coach? Pengendalian diri. Atau self control. Jadi Yesus adalah satu-satunya loh, Coach, orang yang memiliki pengendalian diri atau self control yang sempurna sepanjang hidupnya. Walaupun terkadang saudara-saudara dan murid-murid Yesus ragu dan tidak mempercayainya, betul. ya kan? Dan banyak orang yang menghina dan menjelek-jelekan Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah terpancing atau emosinya meledak-meledak dan tidak pernah berbuat dosa. Betul. Nah, adik-adik, begitu kan ya. Jadi saat dia berbuat dosa atau apa gitu ya, Coach ya. Nggak pernah kan tuh ya Tuhan Yesus gara-gara dimaki-maki terus dia marah-marah gitu. Nggak pernah loh, baik banget loh Tuhan Yesus itu. Betul, dia tidak pernah memukul mereka atau menyakiti mereka. Dia tidak pernah berbohong. Bahkan Yesus tidak pernah tuh berpikir yang buruk-buruk tuh, Coach, gitu tentang mereka. Itu namanya pengendalian diri yang luar biasa. Iblis sendiri nih, Coach, mencoba Yesus, menggoda Yesus tuh sebanyak berapa kali? 3 kali. Iya, iblis mencoba Yesus untuk menggunakan kuasanya mengubah batu menjadi roti. Dan saat itu Yesus sangat lapar sebab ia baru aja selesai berpuasa selama 40 hari. Kemudian kedua iblis mencoba menggoda Yesus untuk menyembahnya supaya Yesus dapat memiliki kekuasaan atas semua kerajaan di dunia. Ya, itu udah 2 kali nih. Dan yang ketiga kali nih, yang terakhir nih, iblis juga mencoba membuat Yesus itu pamer kekuasaannya dengan melompat. Dia menyuruh melompat, Tuhan Yesus suruh melompat dari tempat yang sangat tinggi supaya para malaikat-malaikatnya bisa menyelamatkan dia. Tetapi nih, Yesus tahu Yesus tidak ingin dikendalikan oleh rasa laparnya atau keinginan untuk kuasa atau pamer diri ya, Coach ya. Iya, wah dia ingin itu dikendalikan oleh apa yang diinginkan Bapa Surgawi. Jadi Yesus berkata, tidak, dan pergi kamu iblis, ya kan? Yesus tidak pernah berdosa selama seluruh hidupnya dan Yesus adalah teladan sempurna bagi kita. Karena dia menjalani kehidupan yang sempurna, kita tidak perlu melakukannya. Yes, dan melalui pengorbanannya
kematiannya di kayu salib, kita ada, ya kan? Kita ada di sini, diampuni, dibebaskan dari semua dosa-dosa kita. Saat kita semakin mengenal dan tahu siapa Yesus bagi adik-adik dan coach, maka adik-adik tuh bisa mulai menunjukkan tuh apa pengendalian diri atau self controlnya ya coach ya, Yap. melalui kuasanya. Dan Yesus tidak hanya memiliki pengendalian diri untuk mencegah dirinya melakukan hal-hal yang salah. Dia memiliki begitu banyak kendali diri sehingga dia selalu bisa melakukan hal yang benar. Dan dia selalu melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan ya coach. Ya, bahkan ketika itu sangat-sangat sulit dan menyakitkan. Ya. Adik-adik masih ingat nggak ketika Yesus ditangkap? Pada malam Yesus ditangkap, sebelum tentara datang untuk mengambilnya, dia berada di Taman Getsemani untuk berdoa kepada Tuhan. Yap, dan dia berdoa, ya Bapakku, jika kamu bersedia, ambillah cawan penderitaan saya ini. Tetapi lakukan apa yang Bapak inginkan, bukan yang aku inginkan. Yesus tahu, adik-adik, bahwa dia akan mengalami yang sangat mengerikan ya coach ya. Dan apalagi tuh, menderita ketika dia ditangkap dan disalibkan. Tapi karena tak seorang pun ingin menderita dengan digantung di atas kayu salib, tetapi dengan pengendalian dirinya yang luar biasa, Yesus memilih untuk mentaati kehendak Tuhan daripada melakukan apa yang dia inginkan. Wah, hebat sekali. Nah, adik-adik tahu nggak sih pengendalian diri itu apa sih coach? Ya, mungkin adik-adik nih ya seringkali ingin memilih reaksi atau bertindak lebih baik. Yap. Tahu-taunya malah memukul balik Waduh. seseorang, ya kan? Atau mengambil mainan yang mereka rampas dari adik-adik ya. Misalnya aku ambil aku rampas mainannya Coach Carrie ya kan. Terus Coach Carrie malah rampas balik, malah pukulin aku gitu ya kan. Nah, itu adik-adik salah satu contohnya loh yang adik-adik perlu memiliki pengendalian diri sehingga adik-adik bisa menanggapi kejadian itu dengan damai ya coach ya. Iya, pengendalian diri juga bisa berarti memilih untuk mengatakan tidak dan tidak melakukan apapun dalam situasi yang sulit, atau mungkin nih adik-adik suka makan kue dan mami bilang adik-adik boleh memilikinya. Tidak boleh dong, atau boleh memilikinya, boleh ya? Boleh dong. Jadi kemudian tau nggak apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik melihat tiba-tiba nih kan mami udah bilang sama adik-adik boleh nih makan makanannya kuenya adik-adik nih. Tiba-tiba ada Kue yang lain. Iya, Coach Doni bawa kuah yang kelihatan enak. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Ya kan? Jadi adik-adik suka sekali dan adik-adik tergoda untuk mengambilnya. Nah, itu artinya apa tuh coach? Artinya pengendalian diri. Yap. Berarti adik-adik memutuskan untuk tidak mengambil yang lain dan menikmati apa yang sudah diberikan kepada adik-adik. Ya, bisa juga nih coach. Ketika adik-adik merasa kesal, ketika seorang mengatakan sesuatu yang jahat kepada adik-adik dan adik-adik bereaksi secara spontan seperti apa tuh? Misalnya marah, betul. Teriak-teriak ya kan, kadang tendang-tendang. Dan ingin memukul dan menyakiti mereka. Ya. Sulit untuk menghentikannya ya coach ya. Artinya adik-adik kehilangan kendali atau tidak bisa mengendalikan emosi dan pikiran adik-adik. Nah, jika adik-adik mencoba untuk mengontrol diri sendiri, kemungkinan besar nih pasti adik-adik akan gagal dan tidak terkendali ya coach ya. Nah, ketika adik-adik dan coach menerima Yesus ke dalam diri kita, kita memiliki Roh Kudus di dalam kita. Roh Kuduslah yang menghasilkan buah roh itu, yaitu pengendalian diri atau self control. Maka adik-adik belajar untuk mengizinkan Roh Kudus mengendalikan adik-adik. Ketika Roh Kudus yang bekerja, adik-adik memiliki pengendalian diri. Amin. Ya adik-adik, sekarang coach akan menunjukkan hidup adik-adik yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu hidup Yesus Kristus dan membuahkan hasil roh yang disebut penguasaan diri. Nah adik-adik bisa lihat ini nih ya, ada 2 tepung.
Nah, terlihat sama tetapi sebenarnya berbeda loh adik-adik. Nah, kedua tepung ini seperti hidup adik-adik dan coach. Ketika hidup adik-adik belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, berarti adik-adik belum ada hidupnya Yesus Kristus atau Roh Kudus di dalam hidup adik-adik. Jadi hidup adik-adik bergantung dengan kekuatan adik-adik untuk tidak marah, tidak ngomel, tidak meledak-ledak. Tetapi sekuat-kuatnya adik-adik berusaha untuk tidak meledak-ledak, kalau marah tetap saja ya tidak bisa yang namanya penguasaan diri. Mari kita lihat ya adik-adik ya. Wah, adik-adik tuh. Wah, langsung bereaksi ya. Bereaksi adik-adik, tidak terkendali, langsung marahnya keluar. Langsung berkata yang tidak baik, marah, bahkan bisa menyakiti orang lain tuh. Meledak-ledak busanya ya. Wah, naik ke atas. Oke, sekarang kita lihat yang satu ini. Ketika adik-adik menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, artinya adik-adik membiarkan hidup Yesus Kristus masuk dan tinggal loh di dalam hidup adik-adik. Itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup adik-adik dan menghasilkan buah, yaitu penguasaan diri. Sehingga adik-adik tidak berusaha lagi dengan kekuatan diri sendiri untuk menekan atau menahan amarah. Kekesalan yang meledak-ledak ya, meledak-ledak. Tetapi ketika adik-adik percaya, karena adik-adik sudah memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup adik-adik, maka adik-adik memiliki yang namanya penguasaan diri. Sehingga tidak mungkin lagi adik-adik menjadi meledak-ledak amarahnya ya adik-adik ya. Adik-adik bisa langsung dengan tenang loh menghadapi teman-teman atau orang yang menyakiti atau orang-orang yang mengganggu. Karena adik-adik percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup adik-adik pasti bisa menolong dan tidak membiarkan adik-adik sendirian. Oke, kita lihat ya. Ada reaksi yang kira-kira adik. Wah, lihat adik-adik ya. Tidak ada reaksinya adik-adik. Nah, tenang aja tuh adik-adik. Wah, beda ya. Yang tadi kita kos tuang ini langsung bereaksi. Yang ini tidak ada. Tenang aja adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik dan juga coach mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita dan bukan sebaliknya membiarkan kekuatan diri kita, maka Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk melatih mengendalikan diri dalam pikiran, perkataan, tindakan adik-adik dan coach. Amin. Sekarang waktunya ayat hafalan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, sekali lagi ya Coach Nania, di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah adik-adik, kita siapkan perjamuan kudus ya. Rotinya bisa pakai apa aja rotinya ya kan. Anggurnya bisa pakai air putih juga boleh. Yuk kita angkat yuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucap syukur karena tubuhmu telah kau pecah-pecahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudusmu telah tinggal di dalam kehidupan kami. Kami mau makan Tuhan sebagai tanda bahwa Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anggur ini yang melambangkan darah-Mu yang telah menyucikan, menebus, dan menuntun setiap kehidupan kami. Kami akan minumnya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang telah Kau berikan untuk kami semua. Kami bisa mengingat akan kematian-Mu di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, Udah berasa. Udah berakhir. Yes. Masih pengen bersuka cita dengan adik-adik padahal. Betul, tapi
Tapi sebelum kita Akhiri ini, jangan lupa tadi kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Atas sukacita-Mu yang Kau berikan buat kami Bapa. Sebentar kami akan menjalankan aktivitas kami. Kami percaya apa yang kami lakukan berhasil di dalam Kau. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa. Bye. His love will never quit. His love will never run away. Even when I get upset, His love is still forgiving me. And it's all because His love isn't just a little bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. His love will never quit. His love will never run away. Even when I get upset, His love is still forgiving me. And it's all because His love isn't just a little bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot, a bit. A little bit, a lot of it, a little bit, a lot of it. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot of it. He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot of it. And I know no matter what, He never stops. 'Cause He loves me a whole lot, a whole lot, a whole lot of it. Yeah. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like Him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like Him. He's big and strong. So I clap my hands, I sing and dance. He's number one. So I jump up and down
Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Alright. Tak sesulit yang ku bayangkan, hanya percaya dalam namanya. Bukan apa yang ku lakukan, tapi yang Yesus